Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kesempatan kali ini, begitu banyak Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Terlebih pada kesempatan kali ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa bersama-sama kita belajar tentang ilmu agama kita. Maka tentu itu adalah sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan kita belajar seperti ini, kita berharap bahwasanya ini akan menjadi sebab bagi kita agar Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan bagi kita jalan kita menuju ke surganya kelak. Amin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan yang di dalamnya dia mencari tentang ilmu agama ini, maka kemudian Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita ya, pelajaran yang sangat berharga, pelajaran bahasa Arab yang kita ambil dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. F. Abdurrahman terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sampai kepada pelajaran yang ke-17 dan kita sudah masuk kepada latihannya. Dan kita sudah menyelesaikan dari latihan yang ketiga. Jadi sekarang kita masuk kepada latihan yang keempat atau latihan yang terakhir dari pelajaran yang ke-17 ini. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 98 ya, halaman 98 pelajaran yang pelajaran ke-17, latihan yang keempat. Baiklah para pemirsa, setelah dibuka ya silakan di sana kita lihat perintahnya di latihan keempat adalah hati jam'ul kalimatil atiyah, yaitu datangkan ya hati jam'al kalimatil atiyah, datangkan apa itu, yaitu bentuk jamak dari kata-kata berikut ini. Nah, berarti ini sangat mudah latihannya ya, kita hanya diminta untuk memberikan atau menuliskan atau menyebutkan bentuk jamak dari kata-kata yang ada di latihan ini, dan ini alhamdulillah sudah disebutkan semua pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Silahkan nanti tinggal dijawab dan kalau misalkan kesulitan ya bisa dilihat pada pelajaran-pelajaran yang lalu tentang bentuk jamak dari masing-masing kata ini. Baik, kita lihat kata-katanya ya. Yang pertama ada kata babun ya, kata babun. Yang kedua ada kata baitun, yang ketiga kata najmun, yang keempat kolamun, kemudian yang kelima ada kata himarun, kemudian yang keenam ada kata sarirun, ketujuh ada nahrun, kedelapan ada sayyarotun, kemudian yang kesembilan ada kata kalbun, kemudian yang ke-10 ada to'irotun. Nah, kemudian yang ke-11 darsun, yang ke-12 bahrun. Kemudian yang ke-13 ada kata kitabun, 14 ada kata komisun, kemudian yang ke-15 ada darrojatun. Kemudian yang ke-16 ada kata haklun ya. Kemudian yang yang terakhir ya di situ ke-17 ada kata jabalun. Nah, baik, dari kata-kata itu insya Allah semua sudah pernah kita pelajari ya. Dan silakan dituliskan bentuk jamak dari masing-masing kata tersebut. Nah, sambil mengerjakan ya silakan di-pause dulu videonya, dan nanti setelah selesai baru kita cocokkan jawabannya. Baik, silakan dikerjakan terlebih dahulu dengan di-pause videonya. Baik, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi dikerjakan ya latihan yang keempat dari pelajaran ke-17 ini, yaitu setelah ditulis ya jawaban dari bentuk jamak kata-kata berikut ini, maka sekarang kita cocokkan jawabannya ya. Yang pertama ada kata babun ya. Babun artinya apa? Artinya pintu. Nah, bentuk jamaknya apa? Abwabun ya, abwabun. Pintu atau banyak pintu.
Yang kedua ada kata baitun. Ya, kata baitun. Artinya apa? Rumah. Nah, artinya rumah. Berarti bentuk jamaknya apa? Buyutun ya, buyutun atau rumah-rumah. Baik, yang ketiga ada kata najmun. Ya, kata najmun artinya bintang. Bentuk jamaknya nujumun, nujumun. Ya, bintang bintang. Berikutnya yang keempat ada kata qalamun. Nah, kata qalamun artinya apa? Pena. Nah, bentuk jamaknya adalah aqlamun. Nah, aqlamun. Baik, yang kelima ada kata himarun. Himarun artinya keledai. Bentuk jamaknya apa? Bentuk jamaknya bisa hamirun atau humurun. Ya, bisa dua, hamirun atau humurun. Berikutnya yaitu apa? Ada kata sarirun. Ya, ada kata sarirun artinya ranjang dipan ya. Jamaknya apa? Saroiru. Nah, saroiru. Nah, baik. Itu kemudian yang berikutnya yang keenam ya. Ada kata nahrun. Nahrun bentuk jamaknya anharu. Ya, nahrun artinya apa? Sungai. Ya, sungai. Bentuk jamaknya adalah sungai-sungai yaitu anhar. Anharun. Baik. Yang kedelapan ada kata sayyaratun. Sayyaratun artinya mobil. Dan kemudian di sana bentuk jamaknya yaitu sayyaratun ya, sayyaratun. Tak marbutah di belakang itu diganti dengan alif dan tak yang terbuka ya. Nah, sayyaratun. Nah, berikutnya ada kata kalbun, artinya anjing. Bentuk jamaknya apa? Bentuk jamaknya adalah kilabun, ya. Bentuk jamaknya adalah kilabun. Baik. Terus yang berikutnya kata to'irotun. To'irotun artinya apa? Pesawat terbang. Pesawat terbang. Bentuk jamaknya to'irotun, ya. Sama seperti tadi, tak marbutah di belakang diganti dengan alif dan tak terbuka. Jadi tak terbuka itu tak biasa itu ya, sehingga menjadi to'irotun. Nah, baik, selanjutnya ada kata darsun. Darsun pelajaran. Ya, pelajaran itu bentuk jamaknya adalah durusun. Itu banyak pelajaran. Darsun bentuk jamaknya durusun. Terus yang selanjutnya ada kata bahrun. Bahrun ya, laut. Ya, laut bentuk jamaknya apa? Biharun ya, biharun. Ya, laut-laut. Nah, selanjutnya ada kata kitabun. Ya, kitabun itu kitab ya, buku. Ya, artinya kemudian bentuk jamaknya kutubun ya, kutubun. Ya. Selanjutnya ada kata komisun, ya, gamis atau pakaian ya, gamis. Nah, bentuk jamaknya apa? Yaitu bentuk jamaknya adalah kumsonun ya, kumsonun. Banyak baju atau banyak gamis. Selanjutnya yang ke-15 itu ada kata darrojatun. Ya, artinya sepeda ya, sepeda. Bentuk jamaknya apa? Darrojatun. Ya. Tak marbutah di belakang diganti dengan alif dan tak terbuka ya, darrojatun. Nah, sehingga menjadi panjang. Nah, baik, banyak sepeda artinya. Nah, selanjutnya ada kata haklun. Kata haklun itu ladang ya, ladang. Nah, jamaknya apa? Jamaknya adalah hukulun. Hukulun atau banyaklah ladang. Hukulun. Dan terakhir ada kata jabalun, artinya gunung. Nah, bentuk jamaknya dari kata jabalun adalah jibalun ya, jibalun itu banyak gunung. Nah, alhamdulillah para pemirsa sekalian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah selesai latihan yang keempat ini.
Dan sebagaimana biasanya setiap kali penutup dari pelajaran ini, di sana mu'alif menyampaikan ada kata-kata yang baru kita pelajari pada pelajaran yang ke-17 ini. Di antaranya misalkan di dalam kotak itu halaman 99 ya, di sana ada kata asyarikah. Ya, asyarikah itu ya bisa bermakna ya perusahaan ya, atau ya itu perusahaan atau apa ya, perserikatan. Nah, kemudian kata berikutnya yang baru juga kita ambil dalam pelajaran ke-17 kali ini, yaitu ada kata di sana mudirus syarikah. Mudirus syarikah berarti dia adalah pemimpin dari perusahaan, atau ya bisa kita kenal dengan istilah direktur gitu ya. Nah, jadi pemimpin perusahaan atau direktur. Baik, kemudian ada kata rohisun ya. Kata rohisun berarti dia adalah murah ya, murah. Nah, kemudian yang terakhir ada kata al-qamisu, itu gamis ya, gamis. Bentuk jamannya adalah kumsonun, yaitu banyakkah gamis. Nah, alhamdulillah para jamaah sekalian, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti sampai di sini selesai juga kita dari pelajaran yang ke-17 ini. Dan dari sini berarti bahwasanya kita sudah tinggal sedikit lagi ya dari jilid yang pertama dari pelajaran kita Durusul Arabiyah ini. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ya dari pelajaran pertama, kedua sampai pelajaran yang ke-17 itu semuanya itu bisa bermanfaat, menambah ilmu kita, wawasan kita tentang bahasa Arab, sehingga itu menjadi bekal yang berharga bagi kita semuanya di dalam kita berusaha memahami ilmu-ilmu agama kita ini, agama Islam, baik itu dari kitab sucinya Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang sahih, demikian juga dalam kitab-kitab para ulama, yang mana semua itu sampai kepada kita dengan bahasa Arab. Maka sekali lagi kita berwasiat kepada diri saya sendiri juga kepada para pemirsa sekalian ya, ya dalam belajar bahasa Arab ini meskipun mungkin sebagian terasa susah gitu ya, terasa berat, tetapi kalau misalkan kita tetap istiqomah ya, sedikit demi sedikit kita pelajari, maka insya Allah di sana kita akan mendapatkan ya istilahnya itu apa, kuncinya ya, kuncinya untuk mendapatkan kemudahan dalam belajar bahasa Arab. Maka insya Allah kalau sudah ketemu itu ya akan menjadi mudah. Intinya jangan gampang putus asa ya, jangan gampang menyerah, terus berusaha. Insya Allah dengan melihat kesungguhan kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita lewati. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang akan menunjukkan jalannya Allah tersebut ya. Baiklah, mungkin demikian dulu para pemirsa sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan sambung dengan pelajaran yang baru, yaitu pelajaran yang ke-18. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima dari kita semuanya apa yang kita pelajari, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.